Oke, langsung aku buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di tutorial satu pengantar akuntansi. Sebelumnya kenalin lagi, aku Hidayah Faiz Wibowo, biasa dipanggil Faiz, dari Ilmu Aktuaria Angkatan 2023, yang kebetulan diamanahi sebagai tutor pada mata kuliah pengantar akuntansi. Seperti itu. Nah, terus eh, sebelum aku masuk ke materi, ada beberapa hal yang aku jelasin dulu. Pertama adalah rencana tutor kita ya ke depannya. Rencana itu aku lakuin sebelum UTS itu beberapa kali, kira-kira 4 kali kira-kira. Pertama itu ini tutor ini itu untuk membahas materi dari awal sampai jurnal penyesuaian. Terus yang kedua materi lagi, nggak tahu ya, ini baru rencana aja ya. Terus yang ketiga itu aku bakal tutor buat apa ya? Buat memandu kalian untuk praktikum nanti. Itu kata Mas Rizky juga minggu depan rencana ada praktikum ya kan, tugas praktik gitu. Ntar insya Allah aku entah aku adain Zoom lagi atau aku bikinin video untuk ya menjelaskan itu. Terus yang terakhir itu sebelum apa? Oh, putus-putus. Bentar aku ganti jaringan dulu ya. Mana kamu dapat presensinya? Oke, kalau ini gimana? Masih patah-patah, masih putus-putus nggak? Oke, ntar kalau putus-putus lagi bilang ya. Oke, aku ulang ya. Jadi rencana tutor ke depan itu aku sebelum UTS itu rencana aku lakuin 4 kali. Rencana aja sih. Itu pertama itu tutor ini buat bahas dari materi awal sampai jurnal penyesuaian gitu. Terus tutor kedua itu bahas materi lagi kira-kira ya latihan soal dikit. Terus tutor ketiga itu buat ngejelasin tentang praktikum nantinya yang kalian minggu ini ya kan. Minggu ini akan ada praktikum. Tapi ntar aku atur lagi deh jadulnya gimana. Terus yang terakhir itu buat latihan UTS. Itu aku ntar bakal bahas soal-soal UTS secara lengkap. Kebetulan 2 tahun lalu tuh ada yang akuntansi itu yang diajar Pak Prof. Sony full gitu. Jadi ya kira-kira insya Allah soalnya ya seputar itu aja. Gitu. Oke, gitu aja sih. Mungkin langsung nggak. Ini aku ambil referensinya itu dari buku yang ada di Sidak Edu juga yang udah di-share. Itu bukunya Prof. Sony, Bu Arika dan Mas Mas Rizky ya yang ajar di kelas itu. Itu judulnya Akuntansi Mudah dan Logis. Mahir akuntansi dari nol. Jadi aku itu kan bukunya kayak babnya banyak banget ya kan. Itu aku ringkasin. Ya ini sebenarnya hampir 90%, 80% itu dari buku itu. Terus ada juga aku tambahin dari bukunya Wake ya Wake ya apa sih bacanya apa tuh? Itulah yang PPT di Sidik Edu juga ada yang bahasa Inggris itu. Jadi kalau kalian misal kepo tentang misal ada yang belum paham terus pengen tahu korelasinya dengan bab-bab selanjutnya juga bisa lihat di buku atau di PPT itulah. Oke, mungkin aku langsung masuk aja ya ke bab satu, yaitu akuntansi dan keseimbangan. FYI ini babnya banyak banget, aku juga agak bingung kenapa beliau-beliau ini membagi babnya tuh menjadi banyak banget. Sedangkan kalau di apa di web, ntar aku cari tahu deh yang bener.
Di PPT-nya Mas Wegan, Wegan. Oh ya. Sedangkan kalau di PP-nya Wegan itu bisa dibilang ini 9 bab itu satu PPT gitu, satu bab diringkas itu. Tapi nggak apa-apa. Pertama kita masuk ke bab satu ya, akuntansi dan keseimbangan. Ini ada sejarahnya. Ya ini dibaca-baca aja lah, nggak usah dicatat nggak apa-apa. Ini kata kuncinya tuh di sini. Nggak, sorry, maaf pemula. Oke, kata kuncinya tuh di sini. Pokoknya dia secara sejarah itu akuntansi itu mewariskan sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Nah, ini kok ini? Nah, sebelum ada double entry itu ada juga yang namanya single entry. Nah, bedanya apa? Saya bentar coba ya. Nah, kalau single entry itu misal dulu kalian apa ya? Di kelas dah, bendahara kelas aja gitu. Bendahara kelas itu kan mencatat kayak ada uang masuk dicatat sebagai pemasukan, terus uang keluar ya apa pengeluaran gitu. Nah, terus ya itu dulu dulu orang-orang juga kayak gitu. Terus semakin berjalannya waktu, ada yang namanya sistem pembukuan double entry. Artinya di sini kita nggak cuma mencatat penggunaan dana gini ya, ya, tapi kita juga mencatat yang namanya pemerolehan dana gitu. Jadi penggunaan dana tuh contohnya tadi ya uang gitu. Tapi kita mencatat juga uang itu dapatnya dari mana. Uang itu dapat dari mana. Nah, uang ini ntar apa jadi misal jadi kas atau buat beli apa kan gitu. Itu namanya penggunaan dana. Mau jadi uang aja itu juga penggunaan dana. Nah, dapat dari mana? Bisa dari utang atau dari investor itu namanya pemerolehan dana. Nah, itu sistem pembukuan double entry itulah. Terus sejarah lengkapnya kalau kalian kepo ya baca sendirilah. Kalau nggak kepo juga nggak apa-apa. Bahkan yang sampai saat ini kemarin aku habis yang waktu itu aku di belakang itu sama Mas Rizky. Mas Rizky itu lagi meneliti tentang triple entry bookkeeping. Wah, itu semakin maju lagi dunia akuntansi. Nah, itu gimana? Nggak tahu lah itu Mas Rizky. Oke, terus lanjut ya. Nggak usah lama-lama. Ini materinya jujur banyak banget. Jadi mungkin ke depannya ini aku bahasnya nggak terlalu detail. Tapi kalau kalian ada misal di part mana kalian pengen dijelasin lebih lanjut, boleh banget ngomong di chat atau on mic aja nggak apa-apa. Terus ini ada arti penting akuntansi, ada yang buat seni pembukuan, bahasa bisnis sama sistem informasi. Yaitu pembukuan udah jelas, terus bahasa bisnis itu maksudnya biar eh, kita bisa membandingkan suatu perusahaan sama perusahaan lain gitu loh. Jadi ada standarnya. Jadi misal kita bisa menilai perusahaan B itu bagus apa enggak gitu loh. Dibandingkan dengan perusahaan yang sejenisnya. Dari apa? Dari laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan itu yang buat akuntan gitu. Terus ada akuntansi sebagai sistem. Sistem itu mencakup input, proses, output, dan ada komponen pendukungnya yaitu penyimpanan dan pengendalian. Nah, kalau di akuntansi, inputnya itu ya sebuah transaksi gitu lah. Bisa direpresentasikan dengan nota misal atau fraktur atau bill dan lain-lain. Terus prosesnya itu ya kita mencatat itu. Oh ya, selama perkuliahan ini sudut pandang kita, POV kita itu dari apa? Dari sebagai akuntan gitu, bukan sebagai investor. Jadi beda kalau nanti kalian belajar Corvin itu kita sudut pandangnya investor. Terus ada karya di bidang akuntansi, itu ada pengguna sistem, yaitu ya akuntan itu ya. Terus pengembang sistem, pemeriksa informasi atau biasa dikenal dengan audit. Ntar aku cek lagi ini bisa. Terus ada pengguna informasi, nah ini bisa siapa aja, termasuk
orang-orang yang ini yang mayoritas ini kan aktuaria ya. Aktuaris itu juga sangat erat dengan analisis laporan keuangan harusnya. Kalau misal kita belajar di analisis risiko atau di bagian investasi itu kita perlu banget yang namanya ya kita harus paham tentang laporan keuangan itu harus bisa membaca supaya kita tahu perusahaan itu baik apa enggak gitu. Terus terakhir sebagai pendidik ya ini dosen atau apalah struktur struktur dasar akuntansi. Ada struktur fondasi yaitu persamaan akuntansi ya. Yang yang inilah paling enggak ya Allah kok masih kayak gini. Nah, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Itu harusnya kalian udah meresap di kepala ya. Kalau kalian misal tidur terus tiba-tiba dibangunin, apa persamaan akuntansi harus bisa jawab aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ya itulah. Terus habis itu ada struktur pilar. Itu ada aturan. Aturan itu ya aturan di Indonesia itu namanya SAK kalau nggak salah, Standar Akuntansi Keuangan. Terus ada etika. Etika itu ya etika lah. Kita kalau misal jadi akuntan itu ya harusnya jujur lah ya. Terus rekayasa. Nah, ini ya akuntansi sebagai sistem informasi juga yang tadi itu juga eh, bisa mengembangkan sistem-sistem yang lebih advance atau lebih canggih gitu loh. Lanjut, nah ini ada persamaan dasar akuntansi. Ini ya yang semua orang harusnya udah tahu. Semua mahasiswa di kelas ini harusnya udah tahu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset itu apa? Aset tuh ibarat gampangnya tuh harta gitu lah. Bisa uang, bisa bangunan, bisa macam-macam lah. Terus liabilitas itu kewajiban, ekuitas itu apa ya? Modal. Ya, ini liabilitas juga modal sebenarnya. Tapi kalau di akuntansi umumnya modal itu merujuk ke ekuitas. Terus ada persamaan ekstensian akuntansi. Aset plus beban plus prive. Prive itu maksudnya pengembalian pemilik ya. Sama dengan liabilitas plus ekuitas plus penghasilan. Nah, sebenarnya ini tuh gini. Ini ya kalau di buku-buku lain ya yang bukan WIG yang bukan Prof. Sony itu aset gini. Kalau perpanjangannya tuh liabilitas plus ekuitas eh apa lupa aku plus penghasilan enggak ekuitas sebelum itu kalau dulu ding sorry sebelum itu minus pengembalian pemilik prive ya ini apa bahasa singkatnya prive plus revenue atau penghasilan minus biaya. Nah, apa namanya? Kalau kalian buka di bukunya Wei dan itu juga persamaannya kayak gini. Jadi ini yang empat ini itu dianggap ekuitas, tapi emang beneran sih itu tuh semuanya ekuitas. Kalau prive itu kan berpengaruh ke ekuitas juga kan. Kalau kalau dia ada, kalau misal ada pengembalian pemilik itu berarti mengurangi ekuitas. Terus biaya juga, oh ya penghasilan minus biaya itu kan keuntungan ya. Nah, keuntungan itu bakal nambahin modalnya pemilik. Misal perusahaan aslinya 10 juta nih, nilainya 10 juta. Terus untung, untung plus 1 juta. Nah, plus 1 jutanya ini itu punyanya pemegang saham atau pemegang modal atau ya di sini di persamaannya ini ekuitas. Apa ya?
pemilik lah. Untuk pemilik, kalau nggak diambil, ya dia akan apa modalnya berarti bertambah. Tadi misal ini pemiliknya punya 10 juta semua ini dari satu pemilik. Jadi dia modalnya di situ jadi 11 juta. Tapi kalau diambil ya tetap 10 juta gitu. Nah, sejutanya ini itu umumnya disebut dividen kalau di perusahaan perseroan gitu ya. Nah, tapi kemarin eh, aku brainstorming juga sama apa Mas Rizky itu. Sebenarnya aku juga lebih setuju ini sih, yang apa persamaan dibuat profesional ini, yang nggak dibuat juga sih. Maksudnya yang eh price itu pindah ke kiri, biaya juga pindah ke kiri. Jadi ini persamaannya positif semua. Lah, ini keuntungannya apa? Ntar kita bisa lihat di nanti kayak di sistem debit kredit sama yang saldo normal itu lebih gampang lah, bisa dilihat lebih gampang. Oke, lanjut ya. Udah bab satu kayak gitu doang. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Saya, aku sekalian tuh ya ngirim presensi. Mana sih caranya? Oh ya, jangan lupa presensi ya teman-teman, biar biar aku ada laporannya. Itu bisa diklik nggak sih? Nah itulah. Kalau ada tanya boleh lewat chat pribadi aku atau chat di Zoom ini atau on mic boleh aja ya. Oke, mungkin aku lanjut. Gimana cara pindahnya? Oke, lanjut ke bab 2. Ini babnya banyak banget, maaf. Entitas dan transaksi. Entitas adalah sesuatu. Kata kuncinya sesuatu. Ya, kita juga entitas sebenarnya. Tapi kok gini? Nah, tapi entitas yang biasanya dimaksud di akuntansi itu kayak sebuah perusahaan lah gitu. Dia kan keberadaannya terpisah dari perusahaan lain dan dia punya identitas sendiri gitu. Ya, entitas itu. Terus ragam perusahaan. Dari jenis usahanya ada perusahaan jasa, dagang, sama manufaktur. Nah, yang kita bahas dari sekarang sampai UTS itu perusahaan jasa. Makanya kalian sering dengar contoh yang apa, yang di buku itu salon cantik atau ya contoh-contohnya pasti jasa lah gitu. Karena apa ya? Lebih mudah aja sih kalau dagang sama manufaktur tuh ntar ada bahasanya sendiri dan lebih lebih mantap lah pokoknya. Terus berdasarkan bentuk hukumnya ada perorangan. Ini maksudnya dimiliki satu orang ya. Kok gitu ya? Dimiliki satu orang terus ada persekutuan itu berarti dimiliki beberapa orang sama perseroan. Nah, kalau perseroan ini udah berbadan hukum. Kalau apa? Kalau persekutuan itu atau partnership itu biasanya apa nama nama perusahaannya tuh CV gitu, CV apa gitu. Terus kalau perseroan itu PT, perseroan terbatas. Terus kalau dia terbuka, belakangnya ada TBK. Kalau terbuka, maksudnya apa terbuka? Terbuka itu berarti kita bisa beli sahamnya gitu. Jadi kita bisa menjadi salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Terus ada UMKM. Loh, kok ini satu semua ya? Ya, UMKM itu nggak tahu kenapa ada di buku. Mikro, kecil, menengah. Itulah. Itu mikro untuk A tuh aset ya. Terus PH itu penghasilan per bulan kayak. Eh, nggak tahu deh. Ntar kalian cek aja lah. Tapi kayaknya nggak terlalu penting buat matkul ini. Lanjut. Terus ada peristiwa di entitas. Ada peristiwa ekonomi dan non ekonomi. Non ekonomi itu bisa nggak bisa dinotasikan dengan dolar.
Tapi kalau ekonomi ya maksudnya satuan moneter gitulah. Itu bisa dituliskan dalam satuan moneter atau kalau di Indonesia ya rupiah. Transaksi. Transaksi adalah ya peristiwa ekonomi itu yang dapat diukur dengan nilai uang, nilai moneter. Sebentar ya. Oke, lanjut. Terus pengukuran dana itu ada yang namanya penghitungan transaksi sama penetapan transaksi. Bedanya apa? Kalau penghitungan transaksi itu biasanya kita dapat uang dari luar itu langsung ya kita catat misal 800.000 ya 800.000 ya walaupun nggak dihitung sih. Kalau penetapan transaksi itu biasanya yang melibatkan internal perusahaan. Ini itulah. Oh udah gitu bab dua gitu dong. Lanjut kali ya. Struktur fondasi dan analisis transaksi. Tadi kan struktur ada struktur fondasi sama struktur pilar ya kan. Nah kalau struktur pilar ini ada lagi bab 4. Struktur fondasi. Pertama ada hukum dana. Hukum dana adalah maksudnya bentuk penggunaan dana itu sama dengan sumber pemerolehan dana. Ya aku kira ini nggak susah ya buat dipahami. Terus ada persamaan akuntansi ya yang tadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ini PDA. Terus ada yang satunya ini. Oh, ini dari sananya ya. Terus, oh, oke oke. Maaf ya guys, aku kalau tiba-tiba ke distract gini. Terus ada elemen persamaan akuntansi. Nah, ini kita jelasin masing-masing dari elemen ini ya. Aset, biaya, apa ini? Pengembalian pemilik, liabilitas, ekuitas, dan penghasilan. Aset ya. Aset itu sesuatu yang punya manfaat untuk entitas di masa depan. Punya manfaat di masa depan. Contohnya kas. Kas itu maksudnya uang ya, bisa uang yang cash beneran atau uang yang di bank gitu. Itu eh ya itu kan punya manfaat ya. Ntar kalau kita pengen beli apa bisa digunain gitu. Terus bangunan juga punya manfaat sekarang. Terus tanah juga punya manfaat sekarang. Hak cipta ya kalau ada yang pakai kan kita dapat uang gitu kan. Piutang punya manfaat kan. Ntar kalau mereka bayar kita dapat uang dan uang itu bermanfaat juga. Terus beban dibayar di muka. Nah, ini yang agak aneh nih. Kenapa ini gak masuk biaya? Nah, karena ada di mukanya ini. Kalau nggak, kalau bukan di muka itu masuk beban. Tapi kalau beban dibayar di muka, contohnya apa? Ntar aja lah. Ya pokoknya kalau beban dibayar di muka itu masuknya aset. Contohnya kayak asuransi, terus sewa. Sewa itu kan, misal sewa tahunan ya. Misal, oh ini emang dari sananya, guys. Tapi kalau aku pakai, coba misalnya eh sewa deh. Sewa itu kan biasanya tahunan ya. Kenapa kita beban dibayar di muka tuh nggak kita masukin ke biaya? Nah, tahunan itu misal kita periodenya misal anggap aja sebulan lah. Periode akuntansinya sebulan. Kita beli, kita sewa tanah, sewa bangunan dah. Bangunan itu misal
apa ya, 100 juta, jangan 50 juta, jangan 50, 12 juta lah. 12 juta untuk 1 tahun. Ini pada 1 September. Nah, misal jangan 1 September deh. 1 Desember. Dan itu berarti kontraknya dari 1 Desember sampai 31 November gitu kan. Tapi kalau kita mencatatkan 12 juta itu di biaya, misal 12 juta tuh masuk di biaya, itu berarti kan apa ya? Kelihatannya ini gede banget dong. Kalau misal di bulan Desember kita masukin ada biaya 12 juta. Sedangkan perusahaan kita untungnya 3 juta doang. Oh, ini rugi nih kelihatannya. Padahal nggak juga ya. Karena biaya 12 juta ini sebenarnya untuk setahun. Makanya ini baru kepake kalau misal di akhir bulan Desember baru dipakai 1 juta doang gitu. Jadi ini masuknya aset, tapi seiring berjalannya waktu, kayak sebulan itu ngurang 1 juta, itu menjadi biaya. Jadi yang benar adalah ini salah. Yang benar adalah biayanya 1 juta, untung 3 juta. Eh, jangan untung apa ya? Penghasilan. PH. PH-nya 3 juta. Nah, ini berarti perusahaan ini untung ya kan? Dapat 3 juta, biayanya cuma 1 juta gitu. Dan itu realistis karena emang sebulan itu dia keluarinnya 1 juta gitu loh. Biaya untuk sewa itu 1 bulannya 1 juta gitu. Itu sih, mudah-mudahan dapat dipahami. Lanjut. Mana? Oh gitu. Bentar ya guys. Oke, lanjut. Terus ke beban. Beban itu dulu disebutnya biaya. Bahkan aku sampai sekarang nyebutnya biaya juga. Biaya itu adalah nilai manfaatnya itu telah dikonsumsi. Bukan buat masa depan, buat masa ini gitu. Kayak misal biaya sewa tadi, manfaat sewanya itu kan kita gunain telah dikonsumsi, misal tadi bulan Desember itu kan 1 bulan doang kan. Nah, sewa 1 bulan inilah yang disebut beban. Sisanya 11 bulan tadi masih berupa aset. Terus pembelian pemilik itu, ya aku kira nggak susah dipahami ya. Kalau misal pemilik ngambil uangnya gitu. Oke, lanjut ya. Terus ada liabilitas. Liabilitas adalah ini masuk ke sumber pemerolehan dana ya. Kalau yang tadi yang tiga sebelumnya itu yang aset, aset, beban sama pengembalian pemilik itu dianggap sebagai penggunaan dana. Terus liabilitas, ekuitas dan penghasilan itu masuk ke sumber pemerolehan dana gitu. Liabilitas itu adalah utang lah, gampangnya utang yang mewajibkan entitas untuk mengembalikannya di masa datang. Contoh, utang usaha, utang bank, dan lain-lain. Bedanya apa utang usaha? Utang usaha itu kalau misal kita beli sesuatu tapi belum bayar gitu. Misal ya, kita perusahaan laundry, beli sabun ke perusahaan sabun. Beli itu tapi belum bayar. Nah, itu namanya utang usaha. Tapi kalau utang bank, eh, nggak ada urusannya sama sama apa yang
mereka dapat gitu. Apa yang kita dapat gitu. Pokoknya utang bank itu ya intinya kita dapat uang gitu. Terus kita janji buat ngembalikin di masa depan. Terus ada penghasilan, penghasilan di sini berasal dari aktivitas bisnis entitas, yaitu kalau di perusahaan jasa itu ya pendapatan jasa atau pendapatan sewa juga bisa kalau misal kita punya tanah kosong gitu ya, disewain bisa aja. Terus ekuitas itu selain dari liabilitas dan penghasilan. Nah, pemegang yang punya ekuitas ini adalah pemilik pemilik perusahaan atau pemegang saham sama aja. Kalau ini liabilitas itu pemilik obligasi apa ya? Pokoknya kalau yang punya liabilitas itu namanya kreditor, tapi kalau yang punya ekuitas itu namanya investor. Lanjut, terus ada analisis transaksi. Ya, aku kira ini gampang lah. Ini kalau persamaan dasar akuntansi, tapi biasanya kita pakainya yang PEA ya. Itu lebih 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 mantap. Unit usaha bengkel Vino punya menerima uang tunai 15 juta. Berarti jelas nih apa nih yang bertambah? Kas. Kas itu di aset. Setoran dana dari pemilik. Berarti dia masuknya ke ekuitas. Pemerolehan dananya dari ekuitas. Di sisi kanannya bertambah 15 juta. Gitu. Lanjut, ini sama juga. Apa nih? Ya, terus kalau kalian lihat yang apa, pokoknya semua persamaan ini harus seimbang ya kan. Kita belajar akuntansi itu belajar tentang keseimbangan. Ini kan di sisi kiri nih lihat 10 juta kurangi 8,5 itu kan 1,5 juta. Berarti di sisi kanan juga harus 1,5 juta. Itu mau di tiap transaksi atau ntar total keseluruhan juga harus seimbang kayak gitu. Berapa? Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Sorry. Kalau nggak ada aku lanjut lagi ya. Tentang struktur pilar. Sekarang struktur pilar dan prinsip akrual. Ya, itu. Wah, ini balik ke tadi lagi. Ada pilar aturan, etika, rekayasa. Gak usah jelasin, gak usah aku jelasin kali ya. Terus prinsip akrual. Nah, sebenarnya ada dua prinsip di sini. Basis akrual sama basis kas. Bedanya apa? Basis akrual itu transaksi dicatat dalam periode saat peristiwa terjadi. Misal, ini, ya Allah, semoga bisa. Misal, kita beli sabun. Wah, jelek ya. Udah lah, nggak usah lah. Misal kita beli sabun. Beli sabun tapi, jangan beli sabun. Misal kita kita perusahaan laundry nih. Kita ngelondriin orang, tapi orang itu belum bayar. Nah, walaupun belum bayar, tapi peristiwanya itu udah terjadi, kita udah ngecuciin bajunya mereka, nah itu dicatat. Tapi kalau basis kas, itu dicatat kalau uangnya udah diterima. Nah, yang benar, bukan yang benar sih, yang kita pakai selama kuliah ini adalah basis akrual, gitu. Lah, udah. Oh iya, masuk ke bab 5 ya. Perakunan dan perakunan. Kata dasarnya akun di sini. Dan aturan kiri kanan. Akun. Akun adalah wadah untuk menampung semua perubahan yang terjadi di salah satu jenis dana. Itu gampangannya apa ya? Ya inilah akun misal
di aset itu punya banyak akun. Ada yang namanya kas, ada yang namanya peralatan, tanah, dan lain-lain. Nah, itu masing-masing yang aku sebutin itu namanya akun gitu. Di sini contohnya ada akun kas, ini formatnya ya, kayak gini. Sebenarnya nggak cuma ini sih formatnya. Jadi di sini ada debit, yang di kanan ini ada kredit. Wah, udah masuk debit kredit. Pokoknya gini, debit itu kalau di kas ya, aku nggak bilang keseluruhan ya. Berarti kalau misalnya ini ada 14,5, berarti kasnya nambah 14,5. Kalau kredit, berarti ini kasnya ngurang 12,5 gitu loh. Terus ada tipe akun, ada yang real sama nominal. Real itu eh, real itu yang abadi, abadi nggak tuh? Tidak ada yang abadi ya. Tapi maksudnya selama periode berjalan dan periodenya berganti pun akun itu tetap ada gitu loh. Tapi kalau yang ini sementara, weh, udah nggak error. Alhamdulillah. Apa nih? PH, PP, dan biaya. Penghasilan, pengembalian pemilik, dan biaya. Kenapa? Karena penghasilan dan biaya itu, misal satu periode nih, bulan Desember. Desember lagi. Gak apa-apa, bulan Desember. Itu punya penghasilan 5 juta. Terus punya biaya 4 juta. Berarti itu kan untung 1 juta kan. Nah udah, itu udah direkap sebagai untung di tahun itu. 1 juta tuh di tahun itu. Terus habis itu ntar, kayaknya belum sampai situ ya. Ntar setelah periodenya itu selesai, itu Desember udah selesai, itu ditutup akunnya. Ntar semua dinolin lagi. Akun yang tiga itu, PH, PP, dan biaya. Dinolin lagi, ya biar kita tahu tiap bulan itu penghasilannya berapa sih? Apakah meningkat dari tahun sebelumnya gitu. Keuntungannya berapa sih? Nah, itulah gampangannya. Lanjut ini ada bagian akun. Cirinya adalah ini dari buku sih. Unik, fleksibel, hierarkis. Maksudnya gimana? Ya, itulah. Unik tuh maksudnya ini masing-masing akun tuh punya kode yang beda-beda. Ini 101, 102, 103. Terus udah sih gitu. Hierarkis tuh maksudnya apa ya? Rapi kali ya. Ya inilah pokoknya kerekap semua kayak gini. Dan strukturnya umumnya ya. Ini yang aset tuh kode depannya tuh satu. Umumnya ya, nggak selalu. Kalau misal perusahaan mau 95 ya boleh aja. Terus yang beban itu dua, kode depannya ya. Pengembalian pemilik tiga, liabilitas ini utang-utangan empat, depannya inisialnya. Terus yang terakhir itu ya 5 sama 6 itulah. Sesuai PEA tadi. Tapi nggak selalu. Terus ada yang namanya aturan kiri kanan. Nah, kalau di buku itu nggak langsung dijelasin debit kredit, tapi mungkin menurut aku lebih baik ini langsung dijelasin di bab ini gitu. Adalah gimana? Benar. Aturan kiri kanan, kiri itu debit, kanan itu kredit. Nah, itu, aduh, itu hal yang membedakan akuntan dengan yang lainnya. Jadi kalau kalian belajar akuntansi, harusnya kalian tahu kalau debit itu kiri, kredit itu kanan. Kemarin aku bahkan waktu sama Mas Rizky itu, tiba-tiba random aja dia ngetes aku. Coba saya tes, debit itu apa? Kiri, Pak. Oh iya benar. Oh iya berarti betul. Berarti maksudnya pernah belajar akuntansi. Ini maksudnya apa? Debit kiri atau kan kredit kanan? Iya, telan aja dulu lah. Debit itu pokoknya nggak berarti penambahan, kredit itu bukan berarti pengurangan gitu loh. Karena kita tahu ya kalau misal di ekuitas misalnya di ya modal pemilik itu kalau bertambah itu dia di kredit bukan di debit. Jadi makna
sebenarnya adalah debit itu kiri, kredit itu kanan. Terus, nah ini langsung ke sebenarnya bab di sana-sana sih, tapi udah aku masukin di sini nggak apa-apa. Aset, biaya, sama pengembalian pemilik. Ini yang di sisi kiri ya, di PEA bagian kiri. Mana ini? Oh, ini kiri ya. Ini yang di kanan. Persamaan di kiri sama persamaan di kanan gitu ya. Nah, untungnya kita menggunakan PEA yang diajarin Prof. Sony adalah ini jelas. Ini jadi aku nggak usah pengecualian-pengecualian. Pokoknya yang A, B, dan PP itu jika bertambah ditulis di debit, jika berkurang ditulis di kredit. Terus yang L, E, dan PH itu juga kebalikannya aja. Terus saldo normalnya juga begitu. Jadi misal saldo normal itu apa? Saldo normal itu apa ya? Saldo seharusnya lah. Misal aset ya di sini. Aset itu kas. Misal kas. Kas itu nggak mungkin kredit. Saldo normalnya, oh masih kayak gitu ternyata. Ya udah nggak usah nyerah aku. Kas itu nggak mungkin saldonya minus atau kas itu kan jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Kalau misal kasnya negatif kan berarti dia dikreditkan. Nah, kas itu nggak mungkin dikredit, nggak mungkin negatif. Kenapa? Ya, uang tuh nggak mungkin negatif. Ya. Negatif itu kalau utang. Nah, utangnya itu, ntar ada lagi, utang itu masuk ke L itu. Jadi, ibaratnya kalau kita logika orang awal, itu kan kalau misal kita punya utang berarti uangnya negatif. Enggak, sebenarnya uangnya nol, tapi liabilitasnya yang positif gitu. Lanjut ya. Bab 6, siklus dan debit kredit. Siklus akuntansi nih. Intinya siklus akuntansi itu bebas suatu perusahaan tuh mau menggunakan siklus yang mana, tapi umumnya adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember. Terus tiap kuartalan juga ada laporan keuangan kuartalan gitu. Umumnya seperti itu. Terus di itu siklus ini ada yang namanya subsiklus. Subsiklus selama periode berjalan atau SPB. Ada singkatannya ternyata. Itu adalah ya kegiatannya penyiapan transaksi, itu apa ya? Mungkin ngumpulin nota-nota, terus ada pencatatan, ya penjurnalan itulah. Terus ketika udah sampai akhir periode, itu ada namanya subsiklus pada akhir periode. Jadi di akhir periode itu kita juga hektik tuh buat penutupan buku. Apa aja yang harus dilakuin? Penyiapan laporan keuangan. Pertama ada setelah tadi transaksi-transaksi udah dicatat, ada yang namanya NSP atau neraca saldo percobaan. Terus setelah NSP jadi, kita ada yang namanya ini, apa namanya? Adjusting entries, ya, pencatatan penyesuai atau jurnal penyesuaian ya, sama aja. Terus pencatatan koreksi kalau ada ya, misal eh, ya pokoknya di cross check lah yang transaksi sebelumnya. Nah, kalau misalnya ada kesalahan tuh ada pencatatan koreksi. Setelah itu terakhir, bukan terakhir, ini ada neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, setelah disesuaikan dan dikoreksi, jadilah neraca saldo setelah penyesuaian. Terus terakhir adalah penyusunan laporan keuangan, penyajian laporan dan pencatatan penutup. Nah, pencatatan penutup itu yang tadi ngeriset saldonya penghasilan, biaya, sama apa tadi? Pengembalian pemilik. Itulah. Oke, lanjut. Ini ada aturan debit kredit. Aturannya adalah debit harus sama dengan kredit. Selama penjurnalan,
dan juga total keseluruhan. Maksudnya apa? Selama penjurnalan kan biasanya, ya Allah ini apa ya? Saya aku pengen mencari tahu sebenarnya kenapa error pulpen. Eh, ini kan, misal kita beli 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 sabun, sabun lagi secara tunai, cash. Salah. Ya Allah, malu aku. Berarti sabun itu kan apa bahan habis pakai ya? Ini penjurnalan, belum masuk sih. Apa pakai ini lah. Beli sabun 10.000. Ini debit, ini kredit. Terus di sini ada yang berkurang apa? Cash. Misal DP dah, cash. Bahasa Indonesianya kas ya. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya udah nggak apa-apa. Kas, kas. Misal uang kita ternyata tinggal 3.000. Sorry sorry kok di sini 3.000. Terus sisanya utang. Berarti apa ini? Utang usaha 7.000. Nah inilah totalnya ini kan debit 10.000, kredit 10.000. Nah debit harus sama dengan kredit. Itu contohnya tidak berlaku di apa? Tidak berlaku di akun. Misal akun kas gitu ya. Akun kas itu dia kan kadang bertambah, kadang berkurang dan ntar ada saldo normalnya di debit. Itu kan debit tidak sama dengan kredit kan. Yaitu emang kayak gitu. Tapi kalau total keseluruhannya, total semua akun dijumlahin debitnya berapa, kreditnya berapa, itu harus sama. Begitu. Lanjut. Ya udah. Satu bab lagi. Habis itu istirahat bentar. Lanjut ke bab 7 adalah penyiapan dan pengukuran transaksi. Pertama, penyiapan transaksi itu ada identifikasi dulu. Transaksi internal, eksternal atau internal. Buat apa ya ini? Buat itu, iya bukti, iya ntar masuknya bukti kemana? Itu kalau kalian praktikum itu kan ditunjukin bukti-bukti ya, di apa ya? Pokoknya dari bukti-bukti BKK, BKM, BM itu kalian translatekan menjadi penjurnalan. Ya kalian translatekan menjadi transaksi keuangan ya kalian mencatat gitulah. Terus ntar di akhir ya, sesuai siklus aja sih. Terus ntar ada pencatatan penyesuai juga. Terus ntar ada penyusunan laporan keuangan gitu. Ya itu penting berarti. Lanjut, ini jenis bukti transaksinya ya PKM, PKK, ya sesuai namanya aja. Fraktur, itu kalau transaksinya kredit ya, nggak dibayarkan dengan kas. Misal beli sabun terus beli sabun utang. Nah, buktinya faktur ini bukan bukti kas masuk karena kita bayarnya utang. Terus bukti memorial itu biasanya yang transaksi internal aja gitu. Terus ada penetapan nilai transaksi. Itu biasanya internal lah. Tadi kan pengu, pe, apa ya? Pengukuran nilai transaksi itu kan ada yang perhitungan sama penetapan nilai transaksi. Nah, yang perhitungan itu kalau transaksi eksternal melibatkan pihak lain. Nah, kalau penetapan itu dari internal. Contohnya apa? Contohnya adalah misal peralatan gitu loh, depresiasi peralatan. Itu selama sebulan itu kan kita ntar pencatatan penyesuai itu kan perlu dicatat gitu lah. Udah terdepresiasi berapa. Itu kan sebenarnya nggak melibatkan transaksi kan, tapi kita yang netepin sendiri. Nah, itulah penetapan nilai transaksi.
Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau tanya, silakan ya. Aku istirahat bentar. Oke, aku lanjut aja ya. Karena masih banyak. Ini slide berapa ini? Masih banyak tabelnya. Semangat ya guys, karena materinya banyak. Sebenarnya kalau secara objektif ya, eh, kalau dibandingin mata kuliah di Departemen Matematika itu ya, akuntansi itu hanya hal yang mudah ya. Karena ya apa sih, paling yang ini cuma penjumlahan, pengurangan gitu aja ya. Apa operasinya ya kan? Nggak ada integral E pangkat X ln alfa per beta dx itu nggak ada. Nah, susahnya di mana? Susahnya adalah melawan rasa malas untuk memahami semua ini karena babnya banyak. Tapi kalau kalian udah paham itu ya ntar UTS nggak usah pakai cicit pun bisa lah. Karena ini emang nggak perlu kreativitas yang mendalam. Yang penting kalian paham aja. Oke lanjut ya. Aku lanjut ke penjurnalan. Penjurnalan tuh apa? Penjurnalan adalah ya pencatatan itu lah ya. Kalau misal transaksi kita jurnalin, nah kita catat maksudnya. Yang kayak gini lah. Yang kas, kas, ini apa? Terus ini ada saldo DR, ada CR, 1000, ini 1000. Nah ini namanya penjurnalan. Itu informasinya adalah apa aja, ada waktu atau tanggal transaksi, terus akun-akunnya apa, kode akunnya, posisi debit kredit akun-akun. Nah, kalau yang ini yang menjorok ini berarti kredit, yang ditulis di awal ini debit. Terus nilai uang sesuai dengan posisi debit kredit. Nah, itulah berapa maksud nilainya. Informasi tambahan jika diperlukan. Nah, seperti ini. Misal apa? Salon cantik melakukan perawatan rambut 3 karyawan. Azalita Constantine senilai 3 juta dan transaksi penerimaan uang muka tanggal 15 Januari lalu dan penerimaan sisa kekurangan pembayaran disepakati 2.250.000.
Oh gini ya. Oh ya. Pertama debitnya dulu nih. Kita kalau mau nulis kan debitnya dulu kan. Debitnya adalah kas. Kasnya karena kas ini bertambah 2.250.000. Biasanya yang paling gampang untuk mengidentifikasi itu kas atau utang itu. Kas dulu. Ini ada transaksi kas berarti masuk ke sini. Terus ternyata dia DP nih, tanggal 15 Januari. Karena harganya 3 juta, aljabar aja 3 juta, 3 juta sama dengan sama dengan X plus 2.250.000. Nah, ini SMP lah ya. X-nya berapa? Nah, X-nya ini 750. Aman guys, nggak ada integral di sini. Lanjut. Oh, udah. Ntar ada latihan soal. Oh, kalau sempat, insya Allah. Makanya kita lanjut dulu ya. Terus habis penjurnalan apa? Posting. Fungsi dasar posting. Nah, dengan demikian proses posting adalah mengelompokkan pencatatan yang berasal dari penjurnalan. Nah, setelah dijurnalin tadi, kita posting. Posting kemana? Posting ke Ledger. Ledger nggak sih namanya? Akun-akun itulah. Nah, jadi kan, aku kasih contoh aja ya. Satu deh. Ini, tanggal 1. Misal ada setoran modal. Ini kasnya berarti tanggal 1 bulan 5. Ini kasnya bertambah. Terus ini ekuitas pemilik juga. Modal pemilik ya. Misal DR, CR 14,5. Ini juga 14.500. Nah, ini 14,5 ini masuk ke sini. Terus 14,5-nya ini masuk ke mana? Ya masuk ke akun apa? Modal pemilik. Begitu. Itulah, kan itu jurnal ada macam-macam ya. Kalau yang tadi ini ya udah ini berarti kasnya ntar masuk di akun kas, uang muka dari ini masuk akun ini, pendapatan jasa masuk akun pendapatan jasa gitu. Tapi itu kan secara manualnya ya. Tapi untuk sekarang ini udah otomatis sih. Kalau misalnya kita menjurnalkan itu berarti di akun itu bakal tertulis sendiri gitu. Di Sidak Edu juga kayak gitu. Tapi kita harus paham ya, maksudnya alurnya. Pokoknya kita mencatat penjurnalan, baru ntar muncul di akun posting. Jadi bukan dari akun ini kita tulis dulu, terus ntar masuk ke jurnal, enggak. Dari jurnal masuk ke sini, begitu alurnya. Terus ada buku besar. Buku besar itu berisi kumpulan akun. Isinya pokoknya akun-akun gitulah, sama saldo-saldonya. Ini general ledger. Terus ini buku besar pembantu itu yang merupakan rincian atau uraian dari sebuah akun yang ada di buku besar utama. Biasanya itu ada di mana pulpen? Oh ini. Biasanya ada di akun utang dan piutang. Isinya adalah utang itu di buku besar pembantunya tuh dia utangnya siapa gitu, masing-masing orang gitu. Terus piutang juga piutang ke siapa, kita utang ke siapa. Salah kebalik. Piutang itu siapa yang utang ke kita gitu. Kalau utang, kita utang ke siapa aja itu. Misal utang ke Pak Joko. Nah, itu ada akun sendiri namanya akun pembantu itu namanya Pak Joko. Begitu. Ntar di praktek, setahuku ada deh. Kalau nggak ada ya nggak usah. Nah, gambarannya ini tadi ya. Jadi setelah kita penjurnalan ini yang atas jurnal.
terus masuk ke masing-masing akun ini, diposting ke sini, diposting ke bawah. Lanjut ke penyusunan neraca saldo percobaan NSP. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah meringkas sih, meringkas sama memastikan terjadinya keseimbangan. Kenapa ada percobaan di sini? Karena emang sebenarnya kita tuh mencatatnya belum selesai gitu. Kita hanya mencatat yang terjadi di selama periode berjalan. Nah, kita lihat di sini. Kekurangannya itu NPSP itu tetap balance walaupun sebuah transaksi tidak dicatat dalam jurnal. Kan aslinya emang defaultnya kan seimbang gitu kan. Kalau dia tidak diapa-apain, misal ada transaksi nih, dia tidak diapa-apain, itu tetap seimbang. Tapi kan aslinya nggak gitu kan. Maksudnya informasinya salah gitu. Terus entry jurnal yang benar tidak diposting. Ya, apa tuh? Entry jurnal diposting 2 kali. Nah, kalau 2 kali juga tetap seimbang. Terus akun yang salah digunakan dalam catatan jurnal. Ya, terus kesalahan saling mengimbangi. Misal ada dua salah negatif, terus di sini juga negatif. Ini salah nih. Kan dia sama-sama salah, berarti seimbang kan? Tetap seimbang. Seperti itu. Nah, ini contohnya neraca saldo percobaan. Neracanya tuh ini kumpulan dari akun-akun yang tadi loh, yang kita catat di ledger itu kan misal nih. Ini ya, contoh ini akun kas ini, akun kas. Ini saldonya 20. Ntar, ini ada debit, ada kredit. Debitnya 50 juta, kreditnya 29 juta. Nah, saldonya di debit adalah 20 juta 700 ini. Ini pengurangan aja ya. Nah, 20 juta itu masuk ke sini. Ya, ini beda konteks udah di macam-macam. 20 jutanya itu yang ditulis di neraca saldo percobaan ini. Hasil dari di ledger tiap akun itu. Nah, ini juga masih sama prinsip keseimbangan. Ini harus sama ya. Debit sama kredit. Yang aku tadi bilang debit harus sama dengan kredit. Di semua secara keseluruhan. Seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini aku juga agak bingung guys. Di buku itu tiba-tiba muncul. Tadi kan kita udah masuk ke angka-angka ya. Tiba-tiba masuk prinsip utama akuntansi. Tapi nggak apa-apa. Ada prinsip namanya MVP. Manfaat versus pengorbanan. Artinya apa? Artinya kita berpikir secara logis aja gitu. Sebagai akuntan itu ya berpikir secara normal lah. Berpikir secara normal itu udah merepresentasikan MVP kok. Itu pencatatan transaksi dilakukan sepanjang manfaat yang diperoleh dipertimbangkan lebih besar dibanding pengorbanan yang harus dikeluarkan. Misal, misal perusahaan gorengan yang menjual cuma 100 tempe per hari. Apakah dia perlu membeli software akuntansi yang berlangganannya itu 1 juta per bulan? Kan kan nggak perlu ya, nggak usah ya. Kita atau kalau misal dia cuma apa usahanya itu gabut aja, misal kayak kecil-kecilan aja ya, bisa aja nggak usah dicatat juga, it's okay gitu lah, karena bisa diingat gitu. Begitulah.
Tapi kalau semakin perusahaannya gede ya mungkin perlu apa sumber daya akuntan yang lebih mahir juga, softwarenya juga lebih itu karena ya ya manfaatnya apa? Ya perusahaan gede itu biasanya kan sangat memprioritaskan keamanan ya. Nah, itu lebih aman dan lebih baik. Terus ini ada prinsip kepraktisan, pengalokasian kos aset tetap, akrual, dan prinsip nilai wajar. Terus ada DLL. Udah, lanjut ke bab terakhir di sini ya. Bab 12 sampai bab 17. Itu nggak tahu di eh, di bukunya Wegan itu satu bab itu apa adjusting entries. Kalau di bukunya Mahir itu, bukunya Prof. Sony itu berapa tuh berarti? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 bab sendiri. Tapi ini aku rangkum jadi satu. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahami. Ya, amin. Ini aku klasifikasikan, ini aku klasifikasikan eh, menjadi empat, menjadi dua dulu, terus menjadi empat. Ada yang deferral sama accrual. Ini bukan prinsip accrual lagi ya, ini beda beda konteks. Bukan prinsip, bukan prinsip. Deferral. Kita lihat ya satu-satu ya. Ini ada prepaid expense atau namanya apa ya? Beban dibayar di muka. Nah, ini prepaid expense. Terus kalau unearned revenues itu adalah apa tuh? Pendapatan diterima di muka. eh ya, ini yang kiri dulu ya. Kata kuncinya apa? Adalah ini. Kasnya tuh uangnya tuh udah tertransfer duluan, tapi padahal yang dibeli itu belum datang gitu loh. Contohnya, ntar aku bahas lagi dah. Terus yang kedua ada accrual. Ini ada accrued revenue sama accrued expense. Itu berarti udah dilakukan kalau revenue ya. Servisnya, jasanya itu udah dilakukan tapi belum diterima cash. Ya anggap aja kayak piutang gitulah. Not yet. Terus kalau expense, ini dari sudut pandang kita berarti ya. Udah ini tapi kita belum bayar cash. Udah terjadi biayanya tapi belum bayar cash. Lebih dalamnya gimana kita lihat di slide selanjutnya. Ada beban dibayar di muka. Di muka itu maksudnya face value, bukan DP lah. Bukan DP sih. Bayar dulu lah, prabayar. Uang dibayarkan sebelum menerima manfaat. Contohnya, asuransi, bahan habis pakai, dan sewa. Dan DLL. Kayak yang aku jelasin tadi ya, asuransi. Mungkin lebih gampang di sewa deh. Tadi aku kan jelasin sewa. Itu kan uangnya udah kita bayarin nih. Sewanya misal setahun. Tapi di bulan Desember tadi, itu kan kita eh, sebenarnya kita cuma menerima manfaat 1 bulan doang gitu. 1/12 dari sewanya itu. Nah, itu namanya namanya beban dibayar di muka gitu. Contoh, contohnya ini di supplies.
Oh ya, kalau aku lihat di buku Mahir itu ada teknik satu, teknik dua ya kan? Iya nggak sih? Iya. Nah ini setelah aku cocokin ini yang aku jelasin ini teknik dua. Contoh, Pioneer Advertising ini perusahaan iklan ya berarti membeli perlengkapan senilai 2.500 pada 5 Oktober dan mencatnya menambah akun aset supplies. Dia beli perlengkapan senilai 2.500 pada 5 Oktober. Kok perlengkapan sih? Oh, iya, ding, perlengkapan, bener. Oh, perlengkapan tuh supplies. Oh, jadi bahan habis pakai itu sama aja. Terus pada neraca saldo 31 Oktober, akun ini menunjukkan saldo 2.500. Masih kan? Karena kita kan nggak, misal perlengkapannya apa? Sabun, sabun lagi. Ini bukan laundry ya. Perlengkapannya misal tinta gitu. Kita kan nggak mungkin eh, menuliskan tiap satu kali iklan tintanya habis berapa, nggak mungkin kan? Nah, konsekuensinya adalah kita mencatatkan berapa tinta yang habis di tiap akhir periode gitu. Nah, karena sebelum penyesuaian itu pada 31 Oktober, ini kan tintanya nggak diapa-apain. Saldonya tetap 2.500. Tapi setelah dihitung, ternyata tintanya itu tinggal sedikit dan nilainya sisanya 1.000. Nah, berarti kita selama satu periode itu, gampang nih persamaannya nih. Selama satu periode itu berarti menghabiskan berapa? 2.500 kurangi 1.000 sama dengan 1.500. Nah, cuma dikurangi doang kan. Nah, itu masuknya kemana? Oh iya, ini yang agak tricky itu masalah debit ke penjurnalannya ya. Maksudnya akun-akunnya ya. Nilainya itu gampang mungkin. Masuk kemana? Sih. Ini mana? Oh ini. Oh, ini. Karena tadi supplies, supplies kan. Kita berarti suppliesnya kita hendak mengurangi supplies. Supplies itu aset. Berarti kalau mengurangi di kredit. Ini kita supplies makanya ditaruh di kanan ini. Terus yang di debit apa? Supplies expense. Ingat-ingat aja. Eh, atau kalau aku kan mikirnya gitu ya dari supplies-nya dulu ya. Supply-nya berkurang berarti dia kredit. Nah, tapi kalau kalian baru mikirin kredit jangan langsung ditulis ya. Di oret-oretan dulu aja. Supplies 1.500. Terus yang di debit apa? Karena ini apa ya? Udah kita gunakan manfaatnya kayak seperti pengertian biaya beban yang tadi aku jelasin di awal, maka itu masuk ke expense. Biaya beban bahan habis pakai. Debitnya itu senilai 1.500. Seperti itu. Lanjut ya. Terus ada asuransi. Asuransi mirip kayak sewa sih. Pokoknya ya, kalau yang beban dibayar di muka, yang tipe yang kiri atas itu tadi aku itu di atas-atasnya tuh pasti expense. Di yang debitnya tuh expense. Ini advertensi membayar 600. Nah, aku ini karena nah, sebelumnya itu kan kita beli asuransi itu masuknya ke prepaid insurance betul ya. Prepaid insurance itu aslinya dia beli 600 untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Nah, ternyata kita baru berjalan 1 bulan, berarti biaya yang dikeluarkan untuk 1 bulan tersebut untuk asuransi adalah 50. Itu dari 600 dibagi 12. Lagi-lagi kita debitnya di insurance expense dan kreditnya di prepaid insurance. Ini adalah aset ya, prepaid insurance. Asuransi dibayar di muka gitu. Terus
Ini ada lagi depresiasi contohnya tadi. Nah, kalau depresiasi sama aja sih. Oh iya, beda-beda. Bedanya di sini. Aku ngerti. Sama aja ini yang di pokoknya ini biaya depresiasi kan 40 per bulan ya. Yang di debit itu betul biaya depresiasi, tapi yang di kredit itu bukan apa nih? Peralatan. Peralatan itu apa? Bukan peralatan 40. Ini salah ya. Ini kalau kita ini kan mirip ya, peralatan sama perlengkapan. Perlengkapan itu bahan habis pakai. Kalau yang tadi waktu bahan habis pakai itu kan kita mengkreditkan bahan habis pakainya nih. Saplasnya dikurangin gitu aja. Nah, kalau yang di peralatan, ini peralatannya nggak kita kurangin menjadi 40, tapi kita menambahkan akun di sini accumulated depreciation, akumulasi depresiasi gitu. Kenapa? Ntar aku jelasin deh. Ya pokoknya ini pengecualian ya untuk depresiasi. Dah, terus kita masuk ke ini kan beban dibayar muka. Kita masuk ke yang bawah ini, kiri bawah, pendapatan diterima di muka. Itu ada ya pokoknya uang diterima sebelum kita memberikan jasa. Ya maksudnya ini dalam konteks kita perusahaan jasa ya. Contohnya pendapatan apalah. Contohnya ini. Bentar aku baca dulu. Pada 2 Oktober, Pioneer Advertising menerima 1.200 untuk Knox untuk layanan iklan yang akan diselesaikan sebelum 31 Desember. Akun Unearned Service Revenue menunjukkan saldo 1.200 pada neraca saldo. Analisis menunjukkan bahwa perusahaan telah memberikan layanan senilai 400 selama Oktober. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelesaian untuk mengakui pendapatan yang telah diperoleh sebesar 400. Nah, tadi kan eh, si perusahaan lain itu Knox ini dia bayar 1.200 nih. Tapi tapi itu bukan buat 1 bulan, buat sampai 31 Desember gitu loh. Tapi kita mencatatnya itu di 31 Oktober. Iklannya itu kan berjalan terus ya. Tiap dari 2 Oktober sampai 31 Desember. Nah, kita baru nyampe 31 Oktober, berarti kita memberikan di sini udah tercatat dia memberikan layanan senilai 400 selama Oktober. Nah, disesuaikan lah. Berarti yang unearned service revenue itu menjadi service revenue. Unearned service revenue itu dia masuknya L ya, liabilitas. Alah, jelek banget. L, liabilitas. Kenapa? Liabilitas itu kan utang ya. Di sini kita utangnya bukan uang, tapi utangnya jasa. Karena kita udah menerima uangnya nih, tapi kita belum memberikan jasanya. Nah, itu kita utang, masuknya liabilitas. Terus service revenue itu ya PH itu ya, revenue. Seperti itu. Kita mengubah yang tadinya utang itu, yang 1.200 itu diutang, 400-nya itu kita akui sebagai pendapatan. Ya pendapatan kalau kita mau nambahkan dimasukin ke kredit kan. Ya, service revenue-nya di 400. Begitu. Lanjut, lanjut ke yang kanan atas ini. Ini ya, accrued revenues. Tapi jujur aku agak kurang yakin sama terjemahannya. Accrued revenues. Piutang penghasilan. Kayaknya accrued deh, accrued aja lah. Accrued, gak apa-apa. Dia artinya apa? Sudah memberikan jasa tapi belum mencatat sebagai penghasilan. Artinya berarti dia belum menerima uang dong otomatis. Karena belum mencatat juga. Nah, bedanya apa? Kalau yang biasanya itu kan kita memberikan jasa, terus kita catat walau apa?
mau dia bayar cash atau bayarnya piutang kita catatkan. Dia kalau cash berarti ini di apa? Ini diganti cash ya, yang akun receivable yang di debit ini. Tapi kalau dia bayarnya utang belum bayar, kita masuknya ke akun receivable atau piutang usaha. Bedanya apa di sini? Untuk pencatatan penyesuai itu kalau belum dicatat, misal lupa atau apa gitu. Contohnya ini, pada bulan Oktober, Pioneer Revenue telah memberikan layanan senilai 200 yang belum ditagihkan. Nah, gitulah. Nah, ini udah kelihatan nih, dia nggak nulis tanggalnya, berarti dia lupa kali ya. Nah, itulah, kita harus pencatatan penyesuai. Begitu. Penulisannya gimana? Ya sama kayak tadi, kayak biasanya. Service revenue di kredit sama akun receivable di debit. Weh, satu lagi. Oh, teman-teman ini kayaknya overtime. Jadi kalau kalian mau live duluan nanti nggak apa-apa. Silakan, aku mengingatkan. Tapi presensi dulu ya, aku mohon. Oke, terakhir adalah utang biaya. Ini kayak tadi, cuma di sini ada kasus khusus yaitu adalah interest untuk bunga dan pajak sama gaji karyawan biasanya. Itu kan berarti kita sudah menerima barang atau jasa tapi belum dibayarkan dan belum dicatat. Contohnya interest expense. Contohnya interest gitu lah. Kita udah menerima jasanya, udah dipinjemin uang, tapi kita belum nyatet gitu loh. Karena waktu kita utang ke bank itu kan kita nyatetnya cuma pokoknya doang ya kan. Terus maka di sini dicatat. Jadi interest expense sama interest payable. Ini masih utang. Kenapa? Karena belum kita bayar, kita baru nyatet doang. Ntar ini interest payable kalau dibayar ya, interest payable ini masuk ke debit, terus kreditnya cash. Kalau kita bayar pakai cash ya, begitu. Terus ini rangkumannya sih. Eh, Ya ini tadi ada prepaid expense, ada lah ini rangkumannya di sini. Kalau misal prepaid expense yang di debit itu di akun expense, terus kreditnya aset atau kontra aset yang tadi yang akumulasi depresiasi peralatan itu merupakan akun kontra aset ya. Terus yang unearned revenue itu debitnya liabilities, kreditnya revenues. Terus ada accrued revenues, debitnya aset, kreditnya revenues dan seterusnya. Ini accrued expense, debitnya expense dan kreditnya liabilitas. Seperti itu materi untuk malam hari ini. Alhamdulillah kita udah menyelesaikan. Dan di sini ada sedikit latihan sih. Ini aku bahas sekarang atau kapan-kapan ya? Aku bahas sekarang deh. Eh, ini aja deh. Ini soal kalian kan. Dikit ya. Aku bahas satu soal dulu. Satu aja. Ini masuk ke bab pencatatan penyesuaian. Kita lihat di sini. Catering Bumenik jasa, jasa kan. Pada 10 November, Entas menjalankan jasa catering pernikahan klien senilai 8,5 juta. Hingga akhir periode akuntansi 31 Desember, bagian akuntansi belum sempat kata kuncinya, membuat tagihan atas transaksi tersebut. Sehingga memerlukan pencatatan penyesuaian. Sebagai informasi, akuntan pendapatan usaha bersatu dengan berarti ini ibaratnya kayak ya kita ngasih jasa ke orang tapi apa nih? Oh, oke. Kita ngasih jasa ke orang tapi mereka belum bayar. Kita ya udah ya, penjurnalannya adalah apa ini? Pokoknya di sini kreditnya revenue kan. Akun receivable atau piutang usaha. Ini debitnya. Ini misal di
Ini kan pencatatan penyesuai berarti 3112. Piutang usaha sama debitnya adalah revenue, kreditnya adalah revenue atau penghasilan, pendapatan jasa. Ini gak ada waktunya, ini cuma ngasih jasa 8,5 ya udah 8,5 M. Di sini juga 8,5 juta aja deh. Juta, juta seperti itu. Terus ini 565 juta buat apa? Gak tahu. Jebakan aja kali. Seperti itu. Ini soal kalian ya kayaknya. Ya aku ambil dari yang tugas itu. Eh, Bentar aku screenshot. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Eh, apa nih ada yang nanya nih? Ntar aku baca dulu ya. Satu-satu dulu. Apa? Wajib. Kak, tapi itu akunnya piutang pendapatan sama pendapatan usaha. Oh iya, bener juga. Iya, ya udah. Ini piutang pendapatan. Sorry, ini ganti aja. Iya, iya, iya. Oh iya, bener juga. Ya berarti kita sesuaikan itu sama akunnya. Bener-bener. Makasih, makasih. Piutang pendapatan sama pendapatan usaha. Begitu, gitu ya. Terus ada lagi. Apa tuh? Oke, lanjut dulu ya. Satu lagi deh, terakhir deh. Kalau kalian ada yang mau tanya, monggo ya, silakan saya terbuka lebar. Satu lagi kita bahas yang apa? Satu deh, yang ini deh. Ini ya. Oke, prepare the adjustment. The company out its employees 800 in salaries and wage that will be paid on September 1. Nah, ini eh intinya dia eh, udah apa ya? Karyawan itu udah bekerja kan, tapi kita belum mencatatkan sebagai biaya dalam konteks pembayaran gaji. Ini 800, tapi kita mau bayarnya di bulan September 1. Nah, tapi kita pencatatnya ini kan di tanggal 31 Agustus ya. Jadi kita belum ada pembayaran gajinya. Kita di sini hanya menyesuaikan expense-nya gitu. Jadi di sini ada apa? Salaries bacanya apa? Salaries and wages expense senilai 800 sama di sini salaries and wages payable senilai 800 juga. Kenapa payable? Karena ini dia bayarnya di bulan depan ya, bulan September. Ntar kalau bulan September baru yang payable ini masuk debit, terus kreditnya diganti di cash. Seperti itu. Terus nomor dua nih, dia meminjam 30.000 dari local bank di ya selama 15 tahun. Annual interest rate 10%.
31 Agustus, berarti dia 1 bulan, berarti 1/12 kali 10% kali, kita bayar bunganya ya maksudnya, eh, kali 30.000. Pembayaran bunganya berapa? Sama dengan 250. Nah, sekarang debit kreditnya gimana? Ini kayak tadi ya, ini masih expense semua. Maka di sini adalah interest expense. Kita debit sebesar 250 dan interest payable 250. Seperti itu. Kenapa ini interest payable bukan cash? Karena kita belum bayar. Ntar kalau kita udah bayar, baru interest payable kita debit, cashnya kita kredit. Seperti itu. Terakhir, revenues for service performed but unrecorded 1.100. Pokoknya dia belum mencatat service yang telah dilakukan. Berarti apa di sini? Kita masuknya revenue ya di sini. Service revenue ya. Revenue of service lah. Terus di sini debitnya adalah ak- piutang usaha atau bahasa Inggrisnya akun receivable. Karena dia belum men-statement kalau itu pembayarannya kas. Sebesar 1.100, 1.100. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang bertanya? Oh, ini ada yang mau tanya nih. Bentar, aku baca dulu. Perlakuan misalnya ada yang langsung data dan ada yang praktis data di akhir periode. Oke, ini ada yang nanya nih. Pokoknya eh, setahu setahu dia perlakuan pencatatan akuntansi itu ada yang langsung dicatat dan ada yang praktis dicatat pada akhir periode aja. Nah, kalau pencatatan penyesuai itu gimana? Nah, pencatatan penyesuai itu kan berada di subsiklus akhir periode. Itu maka kita masuknya ke yang dicatat di akhir periode aja. Udah sih itu. Apakah udah menjawab? Karena pencatatan menyesuaikan itu emang di akhir ya. Habis pencatatan menyesuaikan, terus dia membuat neraca saldo percobaan, terus membuat laporan keuangan, terus ada pencatatan penutup seperti itu. Oke, kalau ada yang mau tanya lagi, silakan ya, boleh. Aku beri waktu 1 menit lagi. Oke, semoga membantu ya. Maaf banget ini aku overtime dan banyak kendalanya. Untuk tutor kali ini, insya Allah untuk tutor depan akan aku evaluasi ini kenapa pulpenku tadi kalau pakai coretan PPT itu apa loncat-loncat gitu. Tapi ini aku nulisnya pakai penanya Zoom lebih apa ya? Nggak loncat-loncat gitu. Berarti masalahnya bukan di pulpenku ya. Insya Allah akan aku evaluasi lah ke depannya untuk tidak overtime lagi dan lebih membahas itu. Terus kalau kalian ada kritik atau saran boleh banget disampaikan di tutor. Insya Allah aku akan baca dan bisa
buat evaluasi aku tutor kedepannya. Maaf banget buat tutor kali ini kalau masih banyak kurangnya. Dan aku makasih banget buat teman-teman yang udah hadir dan menyempatkan waktunya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu kalian dalam belajar akuntansi. Oke, mungkin sekian dari aku. Makasih yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya teman-teman. Aku izin stop record. Makasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kak. Siap.